Halo sahabat retro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Kiandi Channel. Nah, hari ini gue mau agak melenceng dikit. Gue mau nge-review salah satu mobil keluaran tahun muda. Dan ini salah satu juga requestan dari beberapa subscriber gue dan viewer gue. Nah, gue mau coba nurutin apa yang dia pengen. Nah ini, dan gue dapat unitnya nih yang bisa di-review dan diizinkan sama ownernya. Penasaran unitnya apa? Masih kita check out aja. Nah ini dia mobilnya. Ini mobil sedan Nissan Almera tahun 2014. Dan mobil ini adalah ekstaksi. Tapi kalau kita lihat nggak terlalu kelihatan bekas ekstaksi karena pengerjaan restorasinya rapi. Dan mobil ini berkapasitas 1500 cc dengan 4 silinder, transmisi manual. Dan mobil ini dari pihak Nissan sebenarnya dulu tidak diperjualkan untuk umum. Dia pihak Nissan itu menjual untuk perusahaan-perusahaan taksi. Makanya kalau kita lihat Nissan Almera ini banyak unitnya bekas ekstaksi. Tapi secara detail mobil ini nggak terlalu kelihatan bekas ekstaksi karena pengerjaan restorasinya rapi. Kalau kita bisa lihat, dekat coba, pengerjaan detail catnya juga semuanya rapi sampai dalam-dalam, sampai sela-sela, sampai kap belakang mesin pun dia dicat, jadi nggak terlalu kelihatan ekstaksinya. Dan headlamp mobil ini sudah kristal multi reflektor dan dia ada lampu sen di dalamnya, sudah tergabung dalam satu headlamp. Ini grillnya dia pakai black. Dia kalau kita lihat dia sama persis seperti grill Nissan Livina. Terus kita putar lagi, dan di varian mobil Almera ekstaksi ini dia belum dapat fog lamp ya, belum ada fog lamp, masih polosan, cuma ada kisi-kisi aja, kisi angin. Spionnya juga black, sama dengan body, masih manual. Di sini juga ada lampu sign fender, ada antena kecil di tengahnya sudah dapat. Dan mobil ini juga sudah diberikan aksesoris talang air, sudah dari sananya, dan mendapatkan juga kaca film. Ini kaca filmnya sekitar 70% ya, kalau nggak salah 70% di samping. Nah untuk velgnya, awal owner ini dapat velgnya itu dapat kaleng, dari velg kaleng. Cuman ownernya sudah menggantikan velgnya menjadi velg OEM-nya Toyota Ayla. Dengan profil bannya itu dia pakai 175/65 ring 14. Belakangnya dia pakai 185/70 ring 14. Oke, itu aja. Coba kita langsung masuk coba ke dalam, kita lihat interiornya kayak apa. Dan ini dia juga handlingnya juga udah model handling tarik, sama warnanya sama sesuai dengan warna bodi mobilnya. Oke, kita udah di dalam mobil ini. Gue mau ngebahas door trimnya. Door trimnya ini dia udah hard plastik, black full. Nah di sini ada tuas central lock sama power window. Nah ini kalau bisa lo lihat, ini bekas power hand. Dulu mobil ini masih power hand. Nah
Jadi mobil ini Extraksi dulu itu harga normalnya itu setahu gue dari ownernya ya, informasi ownernya, harganya 47 juta. Itu dia masih manual, masih power hand, dia belum ada power window dan belum ada central lock. Nah, si ownernya itu dia upgrade ke harga 50 juta. Dia udah mendapatkan central lock dan power window. Nah, kalau lu bisa lihat sini, ini sebenarnya dia dibikin. Nah, ini sebenarnya tadinya tuh armrest. Cuman dia bikin untuk space buat power window. Nah, kalau kita lihat, lu bisa lihat deketin kamera. Ini bentuknya itu nggak terlalu apa ya? Maksudnya nggak terlalu aneh gitu. Kan biasanya kalau mobil yang bukan pada tempatnya kan biasanya kan aneh kelihatannya ya. Kalau ini sih fitment banget, ngepas gitu. Ngeplaknya pas, rapih gitu. Ini juga rapi. Jadi seolah-olah memang dia itu sudah power window, padahal awalnya itu dia manual. Nah, ini bekas dia manualnya nih. Nah, di sini ada pocket juga buat minum, terminum, speaker masih bawaan. Udah untuk itu, dan ini spionnya masih manual, masih diatur dari sini. Dalam ini AC-nya yang bisa diputar 360 derajat, normal sama seperti kisi-kisi AC pada mobil-mobil pada umumnya sekarang. Ini setirnya sudah dikasih hand cover dan dia sudah ada airbag, cuma single airbag. Jadi airbagnya cuma ada di kabin supir aja, driver. Di sini nggak ada. Ini semuanya sama, normal. Dan ini tuas buat buka kap bensin. Ini tuas buat kap depan. Nah, ini tombol, ini bukan tombol nos. Ini bukan tombol nos. Jadi ini tombol buat kap belakang buka. Dan mobil ini uniknya lagi, bisa buka tombol kap belakang, bisa dari remote juga. Keren banget. Jadi kalau lu pencet ini buka, tekan gitu kan, dia kebuka. Mau dicoba. Nah, lu lihat kan? Gue pakai remote doang, tapi dari sini manual bisa. Oke, gua mau tes start on nih. Gue mau tes start on ini mobil. Oke, ini tampilan dari speedometernya. Dia udah ada ABM. Di sini ada pengaturan 1 jam, trip A, trip B, kilometer, bensin, jam, LPG, ini kilometer juga. Nah, ini odo. Itu tes on, Pak. Nah, cek jreng. Nah, ini ada RPM, kilometer. Sudah. Ya, pakai AC tengah. Ini lampu hazard. Sun viver. Ini sun viver 2. Ada lampu tengah juga belakang. Dia transmisinya manual, 5 speed maju, 1 speed mundur, 3 pedal, handrem, safety belt ada lengkap. Nah, ini di sini dia belum ada airbag dan bukan laci juga. Ini mati, lacinya ada di bawah sini. Nah, ini dia lacinya. Ya. Nah, ini ada power outlet nih untuk charging. Biasanya tuh kalau di mobil tuh biasanya buat lighter. Terus ada pocket juga, di sini 2 pocket, botol, tiket. Ini juga ada tiket pocket, botol pocket juga. Di dalamnya joknya udah dilapisin kulit apa nih, sintetis kayaknya. Ini sintetis. Ini ada lampu juga, lampu tengah, penerangan, full karpet. Itu aja. Dan mobil ini sih enak, tenaganya walaupun 1500 juga mantep.
Oh ya, dan ini masih dapetinnya masih yang ini ya, single din ya. Single din. Ini masih single din. Cakepnya lagi tuh yang udah double din. Ini masih single din. Ini tuas AC-nya lengkap juga, AC. Nah, ini ada pengatur juga keluar masuk AC-nya, angin. Ini ada temperatur juga, ada heater. Masih on semua. Oke, kita di bagian bagasinya. Nah, ini gue mau kasih tahu ukuran ruang bagasi belakang mobil Nissan Almera itu kayak apa. Dan bukanya juga cukup unik, tinggal pencet remote yang lama dia kebuka sendiri. Simsalabim. Nah, brakadabra. Nah, ini bisa dilihat bagasinya sangat cukup luas. Ini kalau gua simpulin mungkin 2 orang kayak gua nih bisa masuk. Kita tes coba. Masuk 1 2. Ini cukup besar. Jadi kalau buat kalian-kalian yang mau mudik, rekomendasi ini bagasi mobil ini. Terus juga irit juga mobilnya, luas, bisa muat masuk apa aja. Pulang dari kampung bisa bawa apa aja pakai mobil ini karena bagasinya cukup luas. Di dalamnya juga sudah dilengkapi lampu bagasi terang, nggak terlalu terang sih, cuman ada lampu lah ya. Dan dia sudah dikasih lengkapi karpet bersih, nyaman. Ini juga ada peredam karpet juga, jadi nggak langsung ke body. Itu aja. Oke, jadi kawan-kawan, kesimpulannya menurut pribadi gua untuk mobil ini buat sekarang masih worth buat para otomotif yang lagi cari mobil-mobil keluaran tahun muda, mobil-mobil sekarang dengan low budget, dengan sekitar budget 45-an sampai 60-an. Ini rekomend banget mobil ini, walaupun mobil ini bekas ekstraksi, tapi menurut gue sih oke. Mobil Nissan Almera ini, apalagi dia cc-nya juga nggak terlalu terbilang besar ya. Cc-nya normal-normal aja, tapi tenaganya lumayan bagus juga. Dan untuk penggunaan bahan bakarnya juga irit. Mobil ini pajaknya ini dari informasi dari ownernya sekitar 2.700.000 sampai 3 jutaan. Kalau menurut gua masih worth it lah buat mobil tahun-tahun sekarang pajak segitu ya, karena banyak mobil sekarang pajaknya lebih dari itu. Dan ini menurut gua worth it banget buat para otomotif yang mencari mobil-mobil muda low budget. Ini menurut gua masih oke. Dan mobil ini juga ada kekurangannya. Kalau menurut gua kekurangannya ini dia ada kalau di bagian rom mesin sih, kalau menurut gua di pengapian ya. Karena pengapiannya dia tuh mungkin karena mobil ini bekas sering capek dulunya, bekas ekstraksi, jadi kuilnya sering agak bermasalah di busi gitu sih. Cuman kalau kita rutin cross check terus kita cari barang yang bagus, insya Allah sih enak aja mobil ini. Terus sama kaki-kaki sih menurut gua, karena dia kan penggerak roda depan ya. Jadi kalau buat sahabat yang punya mobil ini harus ekstra extra take care lah untuk kaki depannya, karena dia kan perputaran roda depan. Itu aja sih menurut gua sih buat review mobil si Nissan Almera ini. Oke, sekian gitu aja video dari gue. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan semoga video gue bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Oke, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.